Assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat ya. Kali ini kita akan membahas ya untuk asesmen harian matematika lanjut ya, kelas 12 kurikulum Merdeka ya. Oke, saya ambil dari buku Intan Pariwara, yang punya bukunya merapat ya dek. Nomor 1, perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan fx berikut. Diketahui A elemen 0, 2, 4 ya. Jadi A nya itu bisa 0, bisa 2, bisa 4 jika limit fx x mendekati A ya, saya buat di sini ya. Jika ada limit x mendekati A, fx ada, nilainya ada ya, maka artinya dari kanan maupun dari kiri itu ada hasilnya sama. Semua nilai A yang memenuhi adalah oke ya. Kita akan coba untuk limit x mendekati 0, fx. Kan mintanya A-nya itu 0, 2, atau 4. Pada saat X-nya 0, ini X-nya 0 ya, hasilnya itu adalah 6. Kita lihat ya, kalau dari arah kiri itu benar ya. Pada saat X-nya 0, hasilnya adalah 6. Nah, pada saat dari kanan, kita lihat kayak gini. Oke, nah ketemu di sini. Pada saat X-nya 0, hasilnya 6. Ya, jadi baik limit X mendekati 0 dari arah kanan maupun dari arah kiri itu hasilnya adalah 6. Jadi A sama dengan 0 itu memenuhi ya. Sekarang kita akan coba ya pada saat limit X mendekati 2 fx. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat ya pada saat X mendekati 2 baik dari kanan maupun dari kiri itu ketemunya sama ya, yaitu 2. Nah, makanya juga bisa ya, baik dari kanan maupun kiri hasilnya adalah 2. Selanjutnya untuk limit X mendekati 4, fx. X mendekati 4 ya, kita lihat di sini. Nah, ini ada 2 hasil ya. Pada saat grafik ini, pada saat X mendekati 4, itu hasilnya adalah 2. Tetapi pada saat grafik yang lain ya, kita akan coba di sini. X mendekati 4 fx. Untuk grafik yang ini, pada saat X mendekati 4, itu hasilnya adalah 6. Nah, ini salah ya. Oke ya. Nah, jadi yang tidak memenuhi itu adalah 4 ya. Maka ini salah. Yang bisa itu adalah pada saat A-nya 0 dan 2. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, ini cara baca ya deh. Ini berarti kan X kurang dari 1, maka artinya limit X mendekati 1 dari kiri ya. Saya buat kayak gini. Limit X mendekati 1 dari arah kiri, maka bisa gunakan rumus 3x min 2 kuadrat. Nah, ini juga ya, sama aja. Limit X mendekati, ternyata lebih besar sama dengan 1, maka dari kanan. Menggunakan rumus min 4 X kuadrat ditambah dengan 6x plus 1. Nah, yang ditanya itu adalah limit X mendekati 1 ya. Nah, ini sebenarnya adik boleh pakai cara atas, boleh pakai cara bawah, nanti hasilnya sama. Nanti karena 1 positif ya, saya anggap nih 1 dari arah kanan ya, maka saya gunakan rumus min 4x kuadrat ditambah dengan 6x ditambah dengan 1. Silakan adik substitusikan aja, maka nanti min 4 dikali dengan 1 kuadrat ditambah dengan 6 dikali dengan 1 ditambah dengan 1. Ya, maka nanti min 4 tambah 6 itu 2, 2 tambah 1 adalah 3, gitu ya. Oke, jawabannya adalah C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 3. Ini sama aja ya, maka nanti limit X mendekati min 2 dari arah kiri, maka nanti bisa gunakan rumus ini nomor 3 ya. 3x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 1. Itu cara membacanya ya. Nanti kalau misalkan limit X mendekati min 2 dari arah kanan, maka nanti bisa gunakan rumus AX ditambah 3. Nah, soalnya adalah nilai A yang memenuhi agar nilai limit X mendekati min 2 fx ada. Kalau ada, itu artinya kayak gini ya dek. Limit X mendekati min 2 dari arah kanan fx, itu nilainya akan sama dengan limit
X mendekati min 2 dari arah kiri. Itu artinya kalau fungsi fx-nya, ya ini artinya jika limit X mendekati min 2 itu ada. Ya tinggal kita substitusikan aja ya, yang ini ya, kita substitusikan X-nya min 2. Maka nanti 3 min 2 kuadrat ditambah dengan 8 dikalikan min 2 ditambah dengan 1 sama dengan, ini kita masukkan X nya min 2, maka nanti min 2A ditambah dengan 3. Oke ya, min 2 dikuadratkan adalah 4 dikalikan 3 12 ya, 8 dikalikan min 2 itu adalah min 16 ditambah dengan 1 sama dengan min 2A plus 3. Oke, 12 dikurangi 16 itu adalah min 4 tambah 1 itu adalah min 3. Ini 3 pindah ruas ke sana ya, jadi min 3 sama dengan min 2A. Maka nanti min 6 sama dengan min 2A. Ya, maka nanti A-nya adalah min 6 kita bagi dengan min 2 itu adalah 3. Jawabannya itu adalah poin E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 4. Nilai limit X mendekati 5 ya untuk persamaan ini fx-nya. Nah, kita bisa menggunakan metode substitusi langsung ya, Dik ya. Kenapa? Saya karena lihat 5 tambah 5 itu 10 ya, tidak 0. Maka ini kemungkinan tidak 0/0. Maka boleh pakai metode substitusi. Kenapa menggunakan metode substitusi langsung? Karena saya lihat ya, X mendekati 5. Jika kita substitusikan 5 tambah 5 itu kan 10. Berarti kemungkinan tidak 0/0 gitu ya. Maka saya gunakan metode substitusi 6. X-nya saya masukkan 5 ya. Maka 5 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan 5 dibagi dengan 5 ditambah dengan 5 ditambah 5 pangkat 1/4. Oke ya, kita coba ya, lanjutkan ya. 5 pangkat 3 adalah 125. 125 dikalikan 6 dek, 33, 12, 15, 1, maka 7 ya. 750 ditambah dengan 10, saya bagi dengan 10 ditambah 5 pangkat 1/4. Oke, ini berarti 760 ya, dibagi 10 maka 76. 76 ditambah 5 itu adalah 81. 81 pangkat 1/4. Nah, 81 itu kan sama aja berapa, Dek? 3 pangkat 4 dikali 1/4 di sini. Maka jawabannya adalah 3. Ya, bisa ya jawabannya C. Next ya, kita masuk ke soal nomor 5. Ini nomor 4 ya tadi ya. Nah, selanjutnya ini adalah X mendekati 8 ya. Nah, 8 kuadrat itu 64, min 6 dikalikan 8 itu adalah min 48, sini min 16. Maka nanti 64 dikurangi 64 ya, ini 0 ya. Bagian bawah itu 0, maka kemungkinannya 0/0 dek. Maka adik jangan gunakan metode substitusi langsung, itu nggak boleh ya. Oke, kita akan menggunakan metode apa? Kita bisa menggunakan metode faktorisasi. Bagian atas dan bagian bawah kita faktorkan. X 56 itu adalah 8 dikalikan 7 ya. Biar ketemu min 1, maka min 8 ditambah 7. Selanjutnya 16 itu adalah 8 dikalikan 2. Biar penjumlahannya adalah min 6, maka min 8 ditambah 2. Coret-coret, kalau udah ada yang bisa dicoret baru kita substitusikan. 8 ditambah 7 dibagi dengan 8 ditambah 2. 8 ditambah 7 itu adalah 15/10. Atau dibagi 2 itu, dibagi 5 itu adalah 3, dibagi 5 itu adalah 2. 3/2, jawabannya C. Nomor 6, limit, saya tulis ulang di sini ya, X mendekati min 6 ya. Kita tulis di sini min 6 ya. Kita akan coba faktorkan langsung aja ya, Dek ya. Saya akan faktorkan 2x kuadrat, maka nanti 2x dikalikan dengan x ya. 18 itu adalah 6 dikali dengan 3. Oke, kita jumlahkan biar 15 ya, maka nanti sini plus ya. 2 dikalikan 6 itu adalah 12. Biar ketemu 15, maka ditambah 3. Paham ya? Kita kalikan pelangi ya.
2x kalikan 6 itu 12x. 12x ditambah 3x itu adalah 15x. Kita bagi dengan ini 3x kuadrat ya. Maka nanti sini 3x dikalikan dengan x. 30 itu adalah 6 dikalikan 5. 6 dikalikan 5. Ya, biar ketemu positif 13. 3 dikalikan plus 6 itu kan 18. 18 kurangi 5 itu adalah 13. Coret-coret, maka baru kita substitusikan. 2 dikalikan min 6 ditambah 3, kita bagi dengan 3 dikalikan min 6 dikurangi 5. Oke, min 12 ditambah 3 dibagi dengan min 18 min 5, maka menjadi min 9 per min 23 ya, atau 9 per 23. Jawabannya mana? Jawabannya adalah poin D. Ini adalah soal nomor 6. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 7. Limit x mendekati 0 ya. Oke, ini ada x pangkat 5, x pangkat 4, ini x pangkat 6 dan seterusnya. Di sini ada x pangkat 4 ya. Saya akan coba perbesar ya di gambarnya. Nah, lebih terlihat ya. Maka ada x pangkat 5, x pangkat 4, x pangkat 4-nya saya keluarkan. Biar ketemu x pangkat 5, maka x pangkat 4 dikalikan dengan x. Biar ketemu 3x pangkat 4, maka min 3. Kita bagi dengan, nah di sini juga ada x pangkat 4, maka x pangkat 4 saya keluarkan. X pangkat 6, maka sisa x kuadrat. Dikurangi 7x pangkat 5, maka sisa min 7x. Di sini plus 10 x pangkat 4, maka plus 10. Ya, kan bisa coret-coret gitu ya Dek ya. Nah, tadi kan saya bilang kalau sudah ada yang dicoret boleh kita substitusi. 0 dikurangi 3. Kita bagi dengan ya yang bagian bawah 0 kuadrat dikurangi 7 kalikan 0 ditambah dengan 10. Maka jawabannya adalah negatif 3 per 10 min 0,3. Next ya, nomor 8, limit x mendekati 3. Nah, ini gimana deh? Kita samakan penyebutnya ya, atau kita kalikan. Kita samakan penyebutnya ya, x kuadrat min 2x min 3. Kalau kita jabarkan jadi apa sih? Ini maka x. Ini x. 3 berarti kan 3 dikali dengan 1 ya. Biar ketemu min 2, maka min 3 tambah 1. Nah, bagian penyebutnya itu adalah x min 3 dikali dengan x plus 1. Oke, x min 3 dikali dengan x plus 1 dibagi ini berarti kan 1 ya. 1 kalikan 16 itu adalah 16. Dikurangi x min 3 x plus 1 dibagi x min 3 berarti kan hilang. X min 3 nya hilang. Sisa x plus 1 ya kita kalikan dengan 4. Nah, kayak gini. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Limit x mendekati 3. Untuk bagian atas maka 16 min 4x min 4 dibagi dengan x min 3 dikali dengan x plus 1. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada limit x mendekati 3. Maka nanti bersisa min 4x. 16 dikurangi 4 itu adalah plus 12. Kita bagi dengan x min 3 dikali dengan x plus 1. Nah, sekarang kita bisa olah lagi kayak gini ya. Limit x mendekati 3. Min 4-nya saya lepas ya. Maka nanti yang dikurung adalah x min 3. Ya kan? Min 4 kalikan x itu adalah min 4x, min 4 kalikan min 3 itu plus 12. Kita bagi dengan x min 3 dikali dengan x plus 1. Nah, boleh kita coret ya. Nah, gini. Maka nanti min 4 dibagi dengan x plus 1. Ini x mendekati 3. 3 tambah 1 itu adalah 4. Jawabannya itu adalah min 1. Jawabannya B. Ya, nomor 9 ya, kita punya ada limit x mendekati negatif 10.
Nah, ini 2x kuadrat ditambah 21 ditambah 10, kita akan coba faktorkan ya Dek ya. Maka menjadi 2x, di sini adalah x ya. 10, maka nanti 10 kalikan 1 ya Dek ya. Di sini ada plus 10 dikali dengan 1. 2x dikalikan 10 itu adalah 20x. Biar ketemu 21, maka saya tambah dengan x. Ya kan jadi 21. 1 kalikan 10 adalah 10. Nah, udah sama ya. Faktorisasinya sudah betul bagian atas. Tinggal yang bawah deh. Nah, kayak gini. X pangkat 3 8x kuadrat dikurangi 20x. Ini gimana? X-nya saya lepas dulu aja kayak gini. Maka nanti bersisa x kuadrat ditambah dengan 8x min 20. Gitu ya. Maka nanti limit x mendekati negatif 10, 2x plus 1, x plus 10. Untuk yang bagian bawah, maka nanti x, ini kita faktorkan ya. Nah, kayak gini kita faktorkan juga. Ini juga x ya. 20 itu adalah 10 dikalikan 2, 10 dikalikan 2. Biar ketemu plus 8, maka plus 10 kurangi 2 gitu. Ada yang bisa kita coret? Ada ya, ini kita coret. Kalau sudah ada yang dicoret, maka boleh kita substitusikan 2 dikalikan min 10 ditambah dengan 1 dibagi dengan, ini x-nya adalah negatif 10 dikali dengan negatif 10 ditambah negatif 2 itu adalah negatif 12. Ya, kita lanjutkan di sini ya. Negatif 20 tambah 1 itu adalah negatif 19 dibagi dengan, ini 10 dikalikan 12 itu adalah 120. Oke, jawabannya negatif 9 per 120. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 10. Diketahui fx merupakan fungsi polinomial berderajat 3 yang memenuhi limit x mendekati min 1, fx dibagi x plus 1 sama dengan 6. Untuk limit x mendekati 2, fx dibagi x min 2 sama dengan 30. Tentukan rumus fungsi fx-nya. Nah, untuk berderajat 3 ini ya, maka nanti fungsi fx, salah satu faktornya adalah x plus 1, dan faktor lainnya adalah x min 2. Nah, saya buat kayak gini ya. Maka faktor yang pertama x plus 1, faktor yang kedua adalah x min 2. Ini baru berderajat 2 ya, x kuadrat. Mintanya derajat 3, maka nanti faktor lainnya saya buat menjadi ax plus b. Nah, inilah polinomnya ya, atau fx-nya. Saya akan buat di sini untuk limit x mendekati min 1, fx-nya saya langsung masukkan ya, ax plus b dikali dengan x plus 1 dikali dengan x min 2 dibagi dengan x plus 1. Nah, kan boleh dicoret ya. Selama udah ada yang boleh dicoret, boleh kita substitusikan x yang mendekati min 1, a dikalikan min 1, maka nanti min a ditambah dengan b dikali dengan, ini x-nya saya masukkan min 1 kurangi 2, nanti hasilnya itu adalah 6. Ya, maka nanti min a plus b, min 1 kalikan min 2 itu adalah min 3 sama dengan 6. Maka nanti min a plus b sama dengan 6 dibagi min 3 itu adalah min 2. Selanjutnya untuk limit x mendekati 2 ya, fx-nya saya masukkan ya, ada ax plus b dikali dengan x plus 1 dikali dengan x min 2, kita bagi dengan x min 2. Nah, ini kan coret-coret. Nah, karena sudah ada yang dicoret, boleh kita substitusikan, maka x-nya tuh 2 ya. Jadinya 2a plus b dikali dengan 2 plus 1, hasilnya itu adalah 30 ya, untuk limit yang kedua. Maka nanti 2a plus b dikali dengan 3 sama dengan 30. Ya, kita peroleh 2a plus b sama dengan 30 bagi 3 itu adalah 10. Ini adalah persamaan ke-1 dan ini adalah persamaan kedua. Kita bisa menggunakan metode eliminasi substitusi ya. Min a ditambah dengan b sama dengan min 2. Selanjutnya 2a ditambah dengan b sama dengan 10. Oke ya, kita b bisa hilangkan ya. Ini kita hilangkan.
min A, min 2A itu adalah min 3A, min 2, min 10 itu adalah min 12. A-nya itu adalah min 12 dibagi min 3, yaitu 4. Selanjutnya, yang kedua, pada saat A-nya 4, B-nya itu berapa? Kita masukkan ke sini. Min 4 ditambah B sama dengan min 2. Ya, maka nanti B sama dengan min 2 ditambah 4. Ketemulah nanti B-nya adalah 2. A dan B sudah kita peroleh ya. Kita masukkannya ke polinomnya. A-nya itu adalah 4 ya, maka nanti 4x plus B-nya itu adalah 2 dikali dengan x. Ini saya kalikan langsung aja yang ini ya. X plus 1 dikali x min 2 itu adalah x kuadrat min x min 2. Selanjutnya 4x dikalikan x pangkat 2 itu adalah 4x pangkat 3. 4x dikalikan min x itu adalah min 4x kuadrat. 4x kalikan min 2 itu adalah min 8x. 2 dikalikan x kuadrat itu adalah 2x kuadrat. 2 dikalikan min x itu adalah min 2x. 2 dikalikan min 2 itu adalah 4. Oke, selanjutnya 4x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x kuadrat, maka min 2x kuadrat, min 8x min 2, maka nanti min 10x min 4. Ya, inilah polinomnya. 4x pangkat 3 min 2x kuadrat min 10x min 4. Jawabannya adalah E. Ya, untuk soal nomor 11 ya, 12 dan seterusnya kita akan lanjut di part kedua ya Dek ya. Ya, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.